Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu, ingat sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. Bila bepergian selalu menggunakan masker. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, tetap stay at home agar kita semua terhindar dari COVID-19. Baik anak-anak, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang kombinasi gerak dasar dalam atletik. Nah, apa sih atletik itu? Atletik adalah cabang olahraga yang memerlukan kekuatan, kelincahan, daya tahan, dan kecepatan. Nah, gerak dasar atletik ini meliputi jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, pada pagi hari ini kita membahas tentang kombinasi gerak dasar jalan. Apa sih berjalan itu? Berjalan adalah gerak melangkahkan kaki secara bergantian antara kaki kiri dan kanan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, variasi gerak berjalan ini bisa dilakukan dengan yang pertama adalah jalan jinjit. Nah, seperti ini jalan jinjit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melatih kekuatan otot kaki. Yang kedua, dapat melatih keseimbangan tubuh kita. Variasi yang kedua bisa berjalan dengan naik turun tangga atau naik turun bangku. Nah, seperti ini. Sama tujuannya adalah apa? Untuk melatih kekuatan otot kaki. Nah, selanjutnya yaitu tentang kombinasi gerak dasar lari. Nah, lari yang pertama, variasi gerak dasar lari bisa dilakukan dengan lari sambil tos dengan teman. Nah, seperti ini. Jadi sehingga berlari lebih mengasihkan karena apa? Dilakukan dengan bersama-sama teman dengan divariasi dengan permainan. Ini jadi membentuk kelompok dibagi menjadi dua kelompok. Kemudian setiap kelompok berbaris satu-satu ke belakang. Yang paling depan kemudian berlari menuju ke kelompok depannya dan tos pada temannya. Setelah tos disusul teman yang tos berlari ke kelompok berikutnya. Nah, seperti itu seterusnya. Selanjutnya yaitu lari jarak pendek. Nah, lari jarak pendek ini biasanya disebut dengan lari cepat atau lari sprint. Nih. Nah, nomor lari jarak pendek itu ada 3. Yang pertama adalah 100 meter, yang kedua adalah 200 meter, dan yang ketiga adalah 400 meter. Nah, untuk start lari jarak pendek atau lari sprint itu aba start jongkok. Kamu bisa melihat pada gambar itu. Nah, jadi apa-apanya ada 3. Apa-apa bersedia, siap, ya. Ketika apa-apa bersedia, maka posisinya adalah jongkok seperti pada gambar tersebut. Nah, kemudian tadi dilanjutkan dengan apa-apa siap. Ketika apa-apa siap, itu lutut diangkat, tangan diluruskan sehingga posisinya bisa pada gambar itu. Dan ketika apa-apa ya, kemudian berlari sekuat tenaga, sekencang-kencangnya dengan langkah yang lebar. Nah, teknik lari jarak pendek. Yang pertama adalah ketika berlari kakinya dilangkahkan yang lebar sehingga jangkauan langkahnya ini jauh. Kemudian kaki yang digunakan mendarat adalah ujung telapak kaki. Kemudian lengan diayun ke depan dan belakang silang dengan ayunan kaki. Jadi ayunan lengan ini dapat membantu kecepatan. Kemudian siku ditekuk 90 derajat. Nah, badan condong ke depan ini juga untuk menambah kecepatan karena bisa menerobos angin yang ada di depan kita. Nah, ini. Nah, ketika memasuki garis finish, bahu diputar sedikit ke kanan atau ke kiri dan dada dibusungkan ke depan sehingga lebih dahulu menyentuh pita yang ada di garis finish. Nah, kamu bisa melihat gambar di situ. Nah, itu ada gambarnya bagaimana lari yang baik. Nah, ini ketika memasuki garis finish. Selanjutnya anak-anak, selanjutnya dengan kombinasi gerak dasar lompat.
variasi gerak dasar lompat ini ada bermacam-macam. Bisa kita lakukan dengan lompat melewati rintangan, kemudian melompat dari papan pantul, kemudian bisa berlari dari melompat dengan meraih suatu benda. Nah, contohnya melewati rintangan seperti ini, tadi berlari. Nah, ini melewati rintangan, melompat melewati rintangan. Bisa juga dilakukan dengan apa? Lompat tali. Kemudian melompat, berlari sambil melompat meraih suatu benda. Nah, ini contohnya. Kemudian ini melompat dari papan pantul. Nah, bisa dilakukan dengan apa? Trampolin, main lompat-lompat di trampolin. Ini. Kemudian untuk kombinasi gerak dasar melempar ini juga begitu. Ada beberapa kombinasi permainan. Yang pertama adalah tolak peluru. Nah, tolak peluru. Mungkin kalian masih asing dengan ini. Jadi, tolak peluru ini menggunakan bolanya biasanya terbuat dari besi, jadi sifatnya berat. Ini kemudian bola ini dilempar ke depan dengan cara mendorong. Nah, dengan kamu bisa mengamati pada gambar itu. Nah, selain tolak peluru, variasi dari gerak melempar ini bisa berupa dengan lempar cakram atau lempar lembing. Nih. Kemudian olahraga lempar dalam tolak peluru dan yang lainnya ini membutuhkan apa? Kekuatan tangan. Karena apa? Agar mendapatkan apa? Hasil lemparan yang jauh. Maka dari itu kombinasi gerak melempar ini dapat melatih apa? Kekuatan otot tangan. Kemudian yang ketiga, tolak peluru. Ini dapat dilakukan dengan bermacam bola. Jika tidak ada apa? Tidak ada pelurunya. Bisa menggunakan bola sepak yang besar itu, atau bisa menggunakan apa? Bola voli atau bola basket. Dan sifatnya bola itu agak berat dan mudah untuk dilakukan. Nah, ini variasi gerak dasar dengan tolak peluru dapat dilakukan dengan cara satu, mendorong bola dengan berdiri. Jadi bolanya bisa menggunakan bola sepak, bola voli atau bola basket. Nah, dengan cara kamu lihat contohnya di gambar di atas. Kemudian yang kedua, mendorong bola dengan berdiri dan lutut sedikit ditekuk, hati kaki. Nih, kemudian tiga, mendorong bola dengan duduk. Kemudian mendorong bola dengan berdiri menyamping. Nah, mendorong dengan melempar beda. Ya, jadi dilakukan dalam melempar tolak peluru, lempar lembing ini adalah dengan cara dorongan, bukan dengan cara dilempar. Nah, ini materi kita pada pagi hari ini, anak. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan lempar cakram. Nah, lempar cakram ini menggunakan apa? Menggunakan gelang yang elastis. Itu bukan lempar lembing tapi lempar cakram. Jadi menggunakan gelang elastis. Kalau tidak ada gelang, bisa menggunakan piring plastik yang sifatnya bulat berupa piringan, atau bisa tutup ember atau tutup kaleng. Itu bisa digunakan sebagai permainan lempar cakram. Nah, yang kedua, bisa melempar gelang elastis melewati tali, kombinasinya. Yang ketiga, melempar gelang elastis ke tiang sasaran. Kemudian melempar gelang elastis dengan berdiri menyamping. Nah, yang kelima, bisa melempar gelang plastik dengan berdiri menyamping dan berputar. Ini contohnya. Nah, ini adalah gambar lempar cakram. Jadi menggunakan piringan, bisa piring plastik, bisa menggunakan tutup ember atau tutup kaleng. Kalian mungkin pernah melakukannya di rumah seperti itu, cuman mungkin kalian tidak tahu olahraganya itu. Nah, ini anak-anak yang bisa disampaikan Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kalian pahami bersama. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.